Aku duduk di meja makan keluarga seperti biasa. Tapi malam itu, ayam opor Bunda terasa hambar. Karena saat hidangan penutup disajikan, ayah mengumumkan bahwa kakakku yang baru pulang setelah 10 tahun akan menjadi direktur baru perusahaan yang selama ini kutopang sendiri. Sore itu, aku baru saja pulang dari lapangan proyek revitalisasi pasar tradisional Sleman. Tubuhku masih terasa lengket keringat dan debu semen. Handphone bergetar pelan di saku celanaku. Pesan dari Bu Ratri, ibuku. "Makan malam ya malam ini, Nak. Bunda masak opor, ada yang penting." Kata-kata itu membuatku berhenti sejenak di depan motor. Ibu jarang mengirim pesan seperti itu. Biasanya kalau ada yang penting, dia langsung telepon atau bilang langsung saat aku pulang. Perasaan tidak enak mulai menjelinap di dadaku. Langit sore itu mendung, angin bertiup kencang, membawa aroma hujan yang akan turun. Aku memacu motor lebih cepat, tapi perasaan gelisah ini tidak hilang. Seperti ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa. Rumah keluarga kami masih sama seperti dulu. Rumah tua di perumahan lama Yogyakarta dengan tembok berlumut hijau dan kursi kayu yang mulai lapuk di teras. Begitu aku masuk halaman, aroma opor ayam langsung menyambutku bercampur dengan bau sambal goreng kentang dan kerupuk udang yang baru digoreng. Masakan favoritku sejak kecil. Tapi, yang membuatku membeku di tempat adalah suara tawa lembut dari ruang tengah. Tawa yang sudah 10 tahun tidak kudengar Lestari. Kakakku duduk santai di kursi rotan milik almarhum Eyang, mengenakan daster putih bersih yang kontras dengan kulitnya yang kecoklatan. Rambutnya disanggul rapi. Aroma minyak serai khas Bali mengeluar dari tubuhnya, seolah dia baru saja keluar dari salon spa mahal. Sekar, dia bangkit dan memelukku sebelum aku sempat bereaksi. "Adikku, kamu tambah cantik, tapi tetap kelihatan kayak orang kerja ya, rapi banget." Aku membalas pelukannya dengan kaku. "Mbak juga tetap sama Lestari." Sepanjang makan malam, percakapan dipenuhi cerita Lestari tentang petualangannya. Fotografer pernikahan di Ubud, pelatihan yoga di Lombok, pameran seni di Seminyak. Bu Ratri mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali bertanya antusias, seolah anak yang hilang selama 10 tahun itu baru saja pulang dari liburan sebentar. Aku hanya menjawab seperlunya, mengunyah opor yang entah kenapa terasa hambar di lidah. Pak Dharma, ayahku, juga lebih banyak diam, tapi sikapnya berbeda denganku. Dia tampak memikirkan sesuatu. Yang membuatku semakin gelisah adalah detail kecil. Lestari duduk di kursi sebelah kanan ayah, kursi yang biasanya menjadi tempat dudukku selama bertahun-tahun. Kursi tempat kami berdua biasa membahas progres sambil makan. Setelah semua menghabiskan kue klepon buatan Bunda dan teh manis hangat, suasana berubah. Pak Dharma meletakkan sendoknya, mengusap mulut dengan serbet, lalu menatapku dengan ekspresi yang aneh. Bukan tatapan ayah ke anak, lebih seperti bos yang akan mengumumkan keputusan penting. Mulai Senin depan, Lestari akan resmi bergabung di Ayuning Karya sebagai direktur kreatif. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku menoleh perlahan ke arah Lestari. Dia tersenyum manis, seolah ini adalah kejutan yang menyenangkan untuk semua orang. "Perusahaan sekarang butuh sentuhan baru," lanjut Pak Dharma dengan nada datar, seolah sedang menjelaskan strategi bisnis pada rekan kerja, bukan pada anaknya. "Branding, presentasi, visualisasi proyek, dan kakakmu punya bakat alami di bidang itu. Sentuhan baru? Aku yang mengelola semua aspek kreatif selama ini, dari desain proposal sampai presentasi ke klien, dari konsep awal sampai detail finishing. Tapi sekarang mereka bilang butuh sentuhan baru. Kita bakal kerja bareng lagi ya, Skar," kata Lestari dengan suara riang. "Kayak dulu waktu kita main sekolah-sekolahan. Aku ingat itu. Dulu Lestari selalu jadi guru, dan aku muridnya. Dia yang memberi perintah, aku yang menurut." Ternyata sekarang pola itu akan terulang lagi. Hanya saja kali ini dalam dunia nyata dengan perusahaan yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Bagus, selamat Imba. Aku berhasil mengeluarkan kata-kata itu dengan tenang. Tapi tanganku gemetar di bawah meja. Pandanganku kabur bukan karena air mata, tapi karena amarah dan kekecewaan yang bercampur jadi satu. Aku mencoba tetap sopan, tetap menjadi Sekar yang selama ini mereka kenal, yang kuat, rasional, dan tidak pernah membuat masalah.
Setelah makan malam, aku membantu Bu Ratri mencuci piring di dapur. Keran wastafel menetes cepat kalau diputar ke kiri. Sudah begitu, sejak 3 tahun lalu, aku yang selalu memberitahu tukang untuk memperbaikinya setiap kali datang servis. Lestari tidak akan tahu detail seperti ini. Dia tidak tahu kalau pintu belakang macet kalau hujan. Tidak tahu kalau tangga ke lantai 2 bunyi keretak-retak di anak tangga ketiga. Tidak tahu kalau listrik sering trip, kalau AC dan kulkas dinyalakan bersamaan. Tapi sekarang, dia yang akan memimpin perusahaan yang dibangun dari rumah ini. Perusahaan yang tahu setiap sudut dan celahnya, karena aku yang mengurusnya sejak awal. Lestari mendekat ketika aku sedang mengelap piring. Dia berbisik pelan di telingaku. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. Kamu tetap bisa jadi penggerakan di belakang layar saja. Di belakang layar seperti selama ini, seperti yang selalu kulakukan, bekerja tanpa diakui, membangun tanpa namaku tertulis di manun. Sekarang, mereka mau aku tetap seperti itu, sementara Lestari mengambil semua kredit. Aku menatap kakakku, wajahnya masih cantik, masih anggun seperti dulu, tapi matanya berbeda, ada ambisi di sana, ada perhitungan. Ini bukan kedatangan anak yang rindu rumah, ini kedatangan seseorang yang sudah punya rencana. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar lamaku yang tidak berubah sejak SMA. Poster arsitektur dan desain interior masih menempel di dinding. Buku-buku kuliah masih tersusun rapi di rak. Semuanya persis seperti dulu. Seolah aku tidak pernah dewasa, tidak pernah berkembang. Mungkin di mata mereka aku memang tidak pernah berubah. Masih sekar kecil yang nurut, yang mau melakukan apa saja untuk keluarga, yang tidak pernah protes meski diperlakukan tidak adil. Tapi kali ini berbeda. Kali ini mereka sudah keterlaluan. Aku menatap langit-langit kamar dan mulai berpikir. Bukan sebagai anak yang sedih karena diabaikan, tapi sebagai orang yang sudah diinjak dan harus bangkit. Besok, aku akan kembali ke kantor seperti biasa. Akan tersenyum pada Lestari. Akan menunjukkan semua sistem dan file penting, akan membantu dia beradaptasi. Tapi aku juga akan mulai mempersiapkan sesuatu yang akan membuat mereka sadar betapa besar kesalahan yang baru saja mereka buat. Keran dapur masih menetes di kejauhan. Bunyi kecil yang konsisten di tengah keheningan malam mengingatkanku bahwa ada hal-hal kecil namun penting yang hanya aku yang tahu. Hal-hal yang membuat semuanya berfungsi dengan baik. Mereka baru saja memberi posisi tertinggi pada orang yang tidak tahu kalau keran itu bocor. Dan aku akan pastikan mereka menyesal. Aku hanya ingin mengecek satu dokumen proyek, tapi yang kutemukan adalah map hitam tak berlabel berisi fakta bahwa namaku telah dihapus dari perusahaan yang kubangun sendiri. Pagi Senin datang dengan cuaca yang cerah, kontras dengan perasaanku yang masih kalut sejak malam pengumuman kemarin. Aku berangkat ke kantor seperti biasa, naik motor melalui jalan yang sama melewati warung nasi gudeg Bu Sari yang sudah buka sejak subuh. Semuanya tampak normal, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju meja kerjaku. Ada beberapa file yang perlu kuambil untuk presentasi proyek Gria Sejahtera minggu depan. Proyek perumahan terpadu yang sudah kurancang sejak 2 tahun lalu. Proyek yang menjadi kebanggaanku karena konsepnya yang ramah lingkungan dan aksesibel untuk semua kalangan. Tapi, ketika aku membuka folder digital di komputerku, file utamanya tidak ada. Aneh, gumamku, sambil mengecek folder backup. Kosong juga. Aku coba cari di drive bersama. Tidak ketemu. Pak Dharma kebetulan lewat di depan mejaku. Aku langsung bertanya tanpa basa-basi. Pak, file Gria Sejahtera yang di server hilang semua. Apa sudah dipindah? Dia berhenti sejenak, tidak menatapku langsung. Sudah dikirim ke legal, pakai salinan yang di-backup saja. Backup? Aku tahu persis, semua file penting selalu ada salinan cetaknya yang kusimpan di filing kabinet. Itu adalah sistem yang kubuat sendiri sejak dulu. Tapi ketika aku cek, folder cetakan Gria Sejahtera juga tidak ada. Sesuatu tidak beres. Sore harinya, setelah semua orang pulang, aku turun ke lantai bawah kantor. Ruang arsip lama yang lembab dan jarang dikunjungi. Di sana, tersimpan dokumen-dokumen lawas dari belasan tahun lalu. Kalau ada yang menyembunyikan sesuatu, kemungkinan besar ada di sana. Rak-rak besi tua berjejer
dengan folder tebal berdebu. Audit vendor 2011, site plan tidak digunakan tahun 2010. Proposal ditolak 2009. Aku menyusuri rak demi rak dengan senter handphone. Sekar, suara Bu Endang mengagetkanku. Sekretaris senior yang sudah bekerja di sini sejak ayah mendirikan perusahaan. Kamu ngapain di sini? Cari file lama, Bu. Ada yang hilang, Bu, di atas. Wajahnya tampak gugup. Tangannya meremas-remas tas kecil yang selalu dibawanya. File apa? Gria Sejahtera. Tahu nggak ada backup di mana? Bu Endang terdiam. Matanya melirik ke arah rak paling ujung, lalu kembali ke wajahku. Seperti ada yang ingin dikatakannya, tapi tidak berani. Aku mengikuti arah pandangannya. Di antara tumpukan folder lama, ada satu map hitam tanpa label yang terselip. Berbeda dengan folder lain yang coklat atau putih. Map ini sengaja disembunyikan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil map itu. Bu Endang hanya berdiri diam, wajahnya pucat. Begitu kubuka, dunia serasa runtuh. Surat alih kepemilikan saham penerima 3, Ayuning Karya Mandiri 17 April. 72% atas nama Lestari Ayuning Tias, 18% atas nama Dharma Ayuning Tias, 10% atas nama Ratri. Namaku tidak ada, bahkan tidak sebagai pemegang saham pasif, seolah aku tidak pernah ada, seolah semua kerja keras selama bertahun-tahun itu tidak pernah terjadi. Tanganku memegang dokumen itu sampai kertas berkualitas tinggi itu sedikit berkerut. Aku membaca ulang berkali-kali, berharap ada kesalahan, berharap ini cuma mimpi buruk, tapi tanggal di atas surat itu jelas, 17 April, seminggu sebelum Lestari pulang. Bu Endang, suaraku hampir tidak terdengar. Ini apa? Bu Endang menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tua sekali. Saya tahu kamu akan nemuin ini cepat atau lambat. Mereka sudah memutuskan tanpa aku. Pak Dharma bilang, nanti kalau suasana sudah stabil, kamu akan diberi penjelasan. Suaranya bergetar. Maaf Kar, saya cuma ikut perintah. Ikut perintah seperti yang selama ini kakuku. Ikut perintah tanpa pernah bertanya. Percaya bahwa semua yang kakukan akan dihargai suatu saat. Ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Aku tidak marah, tidak berteriak, tidak memaki. Yang kurasakan adalah ketenangan yang aneh, ketenangan yang menakutkan. Aku menutup map itu perlahan, memasukkannya ke dalam tas kerja, dan keluar dari ruang arsip tanpa berkata apa-apa lagi pada Bu Endang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Motorku bawa pelan-pelan, padahal jalanan lengang. Di kepala terus berputar angka-angka itu. 72%, 18%, 10%. 0 untukku. Sesampainya di kontrakan, aku duduk di kasur dan menatap langit-langit yang retak. Kamar kecil ini sudah menjadi rumah selama bertahun-tahun, tidak mewah, tapi cukup. Aku selalu bilang pada diri sendiri kalau suatu saat aku akan punya rumah yang lebih baik. Kalau kerja keras akan terbayar. Ternyata kerja keras hanya membuatku semakin jauh dari apa yang seharusnya menjadi hakku. Aku ingat semua yang sudah kulakukan selama 10 tahun terakhir. Lembur sampai pagi untuk menyelesaikan proposal, menangani vendor yang bermasalah, menghadapi klien yang rewel, menyusun sistem rotasi kerja agar semua berjalan lancar, bahkan menggunakan uang pribadi untuk menutup kekurangan dana proyek darurat. Semua itu kulakukan tanpa pernah meminta imbalan lebih, tanpa pernah menuntut jabatan tinggi, karena aku yakin ayah tahu kontribusiku, yakin suatu saat akan ada pengakuan, tapi yang ada malah pengkhianatan. Aku membuka laptop, memindahi dokumen dari map hitam itu ke file digital. Lalu aku buat folder baru di drive pribadi. Judulnya sederhana, balasan tanpa suara. Di dalam folder itu aku mulai mengumpulkan semua bukti. File asli proyek-proyek yang kurancang. Email komunikasi dengan klien yang menunjukkan aku yang menangani langsung. Foto-foto progres lapangan dengan watermark kameraku. Catatan keuangan yang menunjukkan berapa kali aku menutup kekurangan dari kantong sendiri. Aku bekerja sampai jam 3 pagi, mengorganisir semua data dengan rapi, memberi nama file yang jelas, membackup ke beberapa drive online berbeda. Tidak ada air mata yang keluar, tidak ada rasa sedih yang mendalam. Yang ada hanya kemarahan dingin yang mengalir seperti es di pembuluh darahku. Mereka berpikir aku akan tetap diam seperti biasa, akan menerima keputusan mereka tanpa melawan,
akan terus bekerja di belakang layar, sementara Lestari mengambil semua kredit. Mereka salah besar. Aku menatap dokumen kepemilikan saham itu sekali lagi, sebelum menyimpannya di brankas kecil. 72% untuk orang yang baru datang, 0% untuk orang yang membangun semuanya dari awal. Baiklah, kalau mereka mau main seperti itu, aku akan ikut bermain, tapi dengan aturanku sendiri. Malam itu aku tidak menangis. Malam itu aku berhenti menjadi anak yang patuh. Malam itu aku mulai menjadi lawan yang harus mereka perhitungkan. Besok aku akan datang ke kantor seperti biasa, akan tersenyum pada Lestari, akan membantu dia memahami sistem, akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi sementara itu, aku akan mulai menyiapkan senjata. Senjata yang akan membuat mereka sadar betapa fatal kesalahan yang baru saja mereka buat. Jam dinding menunjukkan pukul 3:20. Aku akhirnya memejamkan mata, tapi tidur tidak datang. Yang ada hanyalah rencana demi rencana yang mulai terbentuk di kepalaku. Rencana untuk membalas, tidak dengan emosi, tapi dengan fakta. Tidak dengan drama, tapi dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Mereka mengambil hakku. Sekarang, saatnya aku mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. 2 hari setelah aku mengundurkan diri, proyek kebanggaanku justru dipresentasikan Lestari di depan investor dengan wajah percaya diri, seolah itu hasil tangannya. 2 hari berlalu sejak aku menemukan dokumen kepemilikan saham itu. 2 hari, aku berpura-pura normal datang ke kantor, tersenyum pada semua orang. Bahkan membantu Lestari memahami sistem feeling yang sudah kuat bertahun-tahun. Dia tampak kesulitan dengan hal-hal sederhana seperti cara mengakses server atau membaca kode proyek yang sudah terstandar. "Skar, ini gimana sih cara lihat status pembayaran vendor?" tanyanya sambil menunjuk layar komputer dengan ekspresi bingung. Aku menjelaskan dengan sabar, langkah demi langkah, sambil dalam hati memikirkan betapa ironisnya situasi ini. Orang yang akan memimpin perusahaan bahkan tidak tahu cara mengecek hal yang paling dasar. Pagi itu aku akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku mengetik surat pengunduran diri yang singkat dan formal. Tidak ada drama, tidak ada tuduhan, hanya kalimat sederhana. Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PT Ayuning Karya Mandiri pertanggal hari ini. Aku meletakkan surat itu di meja Pak Dharma ketika dia sedang rapat dengan tim marketing. Tidak menunggu reaksi, tidak meminta penjelasan. Aku mengambil barang-barangku dari meja, memasukkannya ke dalam tas, dan keluar dari kantor tanpa pamit pada siapapun. Tidak ada yang mencegahku. Tidak ada yang bertanya kemana aku pergi. Aku kembali ke kontrakan dan mulai mengorganisir semua file pribadiku dengan lebih sistematis. Memindahkan semua dokumen penting ke hard drive terpisah. Mengenkripsi folder-folder sensitif. Mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bu Ratri mengirim pesan singkat di sore hari. "Nak, kamu masih marah?" Aku tidak membalas. Bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus menjawab apa. Marah pada apa? Pada pengkhianatan? Pada kebohongan? Atau pada diriku sendiri yang begitu naif? Percaya mereka akan memperlakukanku dengan adil. 2 hari kemudian, pagi hari jam 17:07, handphone berdering. Bu Endang Sekar, suaranya pelan dan terbata. "Kamu harus datang ke kantor, tapi diam-diam. Jangan lewat pintu utama. Lantai 2, ruang presentasi B." "Kenapa, Bu?" "Kamu harus lihat sendiri. Ini penting." Nada suaranya membuat aku khawatir. Ada sesuatu yang urgen. Meskipun aku sudah bukan bagian dari perusahaan itu lagi, rasa ingin tahu mengalahkan keenggananku untuk kembali ke sana. Aku naik motor menuju kantor dengan perasaan campur aduk. Memarkir di belakang gedung. Masuk melalui pintu darurat yang jarang digunakan. Tangga darurat menuju lantai 2 terasa lebih curam dari biasanya. Atau mungkin karena jantungku berdetak lebih cepat dari normal. Ruang presentasi B memiliki dinding kaca, jadi aku bisa melihat ke dalam tanpa harus masuk. Dan pemandangan yang kulihat membuat seluruh tubuhku membeku. Lestari berdiri dengan percaya diri di depan layar presentasi besar. Mengenakan blazer krem yang elegan, rambut disanggul rapi, make up sempurna. Dia terlihat profesional dan meyakinkan. Terlihat seperti direktur sungguhan. Tapi yang membuatku nyaris tidak bisa bernafas adalah apa yang ditampilkan di layar belakangnya. Proyek Gria Sejahtera Desain Komunitas Masa Depan. Nama pembicara tertulis jelas di pojok kanan bawah. Lestari Ayuning Tias, Direktur Kreatif. Proyek yang kurancang selama 2 tahun.
Proyek yang kutelati dari konsep awal sampai detail terakhir. Proyek yang menjadi passion terbesar dalam karirku, sekarang dipresentasikan dengan namanya. Aku mengintip lebih dekat. Di dalam ruangan duduk beberapa orang berjas lapi investor besar. Aku mengenali dua di antaranya, perwakilan dari CV Samudra Mitra dan Konsorsium Properti Jakarta Selatan. Klien potensial yang sangat penting. Lestari mulai berbicara dengan lancar, menjelaskan konsep desain zona modular yang ramah lingkungan, memaparkan rencana pembangunan 4 tahap yang efisien, mendetailkan segmentasi penghasilan rumah tangga yang menjadi target market. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kataku. Setiap ide yang dijelaskannya adalah ide yang kutumpahkan dalam ratusan malam begadang. Bahkan istilah zona hijau terpadu untuk lansia aktif, frasa unik yang kurancang khusus berdasarkan riset demografis mendalam yang kulakukan sendiri. Yang membuat hati semakin perih adalah background presentasinya, warna mint green pucat dengan aksen coklat muda, kombinasi warna khas yang selalu kuekankan dalam semua desain. Kombinasi yang kubuat karena mengingatkanku pada daun teh hijau yang baru tumbuh. Aku mengambil handphone dan diam-diam merekam beberapa slide presentasi. Setiap detail, setiap grafik, setiap layout visual identik dengan file yang tersimpan di laptopku. File yang kuselesaikan 17 bulan lalu. Di pojok ruangan aku melihat sosok yang membuatku semakin marah. Pak Dharma duduk diam mengangguk-angguk mendengarkan presentasi putrinya. Tidak terlihat bangga berlebihan, tapi juga tidak ada keraguan di wajahnya. Seolah dia benar-benar yakin bahwa Lestari memang pantas berdiri di sana. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, suara Lestari terdengar jelas meskipun terhalang kaca. Konsep sustainable living ini bukan hanya tren, tapi kebutuhan masa depan. Kami sudah memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terintegrasi. Sustainable living itu adalah tema utama yang kuangkat dalam proposal awal. Aku menghabiskan berbulan-bulan riset untuk memastikan setiap aspek lingkungan dipertimbangkan dengan matang, dari sistem pengolahan air hujan sampai pemilihan tanaman yang tepat untuk setiap zona. Salah satu investor mengangkat tangan. Bisa dijelaskan lebih detail tentang proyeksi keuntungan jangka panjang? Lestari tersenyum percaya diri. Tentu berdasarkan analisis yang kami lakukan, analisis yang aku lakukan, perhitungan yang kuhabiskan waktu berminggu-minggu untuk membuatnya akurat. Dia mengutip angka-angka yang kusimpan dalam file rahasia yang seharusnya hanya aku yang tahu. Aku tidak tahan lagi. Tanpa masuk ke ruangan, tanpa berteriak, tanpa membuat scene, aku pergi. Turun tangga darurat dengan langkah tergesa-gesa, naik motor dan melaju kencang menuju rumah. Sepanjang perjalanan, amarah dan kekecewaan berkecamuk dalam dadaku. Ini bukan sekedar pencurian ide. Ini adalah pembunuhan karakter. Mereka tidak hanya mengambil hakku, tapi juga menghapus jejak kontribusiku sepenuhnya. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka laptop, mencari file asli Gria Sejahtera di hard drive, membandingkan metadata pembuatan dengan foto-foto yang tadi kuambil. Semuanya cocok, setiap grafik, setiap perhitungan, setiap detail visual. Bahkan timestamp pembuatan file menunjukkan tanggal yang jauh sebelum Lestari kembali ke Indonesia. Aku mulai mengetik email dengan hati-hati. Subjeknya sederhana tapi tegas. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, Proyek Gria Sejahtera. Di dalam email, aku melampirkan file asli dengan metadata lengkap, screenshot perbandingan dengan presentasi hari ini, dokumentasi proses kreatif yang kuarsipkan, komunikasi email dengan vendor yang menunjukkan aku yang menangani proyek ini dari awal. Penerima email, Lestari, Pak Dharma, divisi legal perusahaan, dan yang paling penting, kedua investor yang hadir di ruang presentasi tadi. Sebelum mengirim, aku membaca ulang email itu berkali-kali. Memastikan tidak ada emosi berlebihan, tidak ada tuduhan personal, hanya fakta dan bukti yang tidak bisa dibantah. Aku klik send tepat pukul 6 sore. Tidak sampai 4 jam kemudian, handphone bergetar dengan notifikasi. Email balasan dari perwakilan CV Samudra Mitra. Terima kasih atas informasinya, kami perlu waktu untuk mengevaluasi kembali kemitraan dengan PT Ayuning Karya Mandiri. Pukul 10 malam, notifikasi kedua masuk. Konsorsium Jakarta Selatan menarik diri dari proyek dengan alasan perlunya klarifikasi lebih lanjut mengenai originalitas konsep. Esok paginya aku mengecek website perusahaan. Informasi tentang Gria Sejahtera sudah dihapus dari halaman utama. Tidak ada pengumuman, seperti proyek itu tidak pernah ada. Tapi yang mengejutkan adalah tidak ada satu orang dari keluargaku yang menghubungi. Tidak ada permintaan maaf,
Tidak ada usaha untuk menjelaskan. Seolah mereka berpikir, aku akan diam saja seperti biasa. Mereka salah besar. Aku membuka folder balasan tanpa suara dan mulai menyiapkan langkah berikutnya. Kalau mereka mau bermain kotor, aku akan bermain lebih kotor. Kalau mereka mau menyangkal kontribusiku, aku akan membuktikan betapa vital peranku selama ini. Besok aku akan mulai menghubungi vendor-vendor yang sudah bekerja sama dengan perusahaan bertahun-tahun. Mereka tahu siapa yang sebenarnya menangani semua proyek. Mereka tahu siapa yang selalu ada ketika ada masalah. Aku juga akan mengirim portfolio lengkap ke beberapa perusahaan kompetitor. Bukan untuk melamar kerja, tapi untuk menunjukkan bahwa aku punya kemampuan stand alone. Bahwa aku tidak butuh nama besar keluarga untuk membuktikan kemampuanku. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam seminggu. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku akhirnya mengambil tindakan nyata. Aku tidak lagi menjadi korban yang diam. Aku menjadi pemain yang siap bertarung dan permainan baru saja dimulai. Di meja warung pecel tempat dulu aku dan ayah sarapan sebelum meninjau proyek. Kini aku meletakkan USB kecil yang bisa menghancurkan seluruh kredibilitas perusahaan. 3 hari berlalu sejak investor-investor besar itu menarik diri dari proyek Gria Sejahtera. 3 hari tanpa ada kontak dari keluarga. Tidak ada telepon marah dari Pak Dharma. Tidak ada pesan menyesal dari Bu Ratri. Bahkan tidak ada chat penjuasan dari Lestari. Seolah mereka sedang menyiapkan strategi balasan. Aku tidak menunggu mereka bergerak duluan. Pagi itu aku mengetik pesan singkat ke Pak Dharma. Bisa bertemu besok pagi jam tepat di warung Buningsih Ngaglik. Saya hanya butuh 15 menit. Pesan itu sengaja kuat, formal dan dingin. Tidak ada kata ayah atau bapak yang akrab. Hanya Pak Dharma, seperti aku bicara dengan klien. Balasannya datang setengah jam kemudian. Baik, satu kata, tidak ada pertanyaan, tidak ada keberatan. Seperti dia sudah menunggu momen konfrontasi ini. Warung Buningsih adalah tempat yang penuh kenangan. Warung sederhana di pinggir jalan Ngaglik dengan dinding kayu tua dan poster iklan teh manis yang sudah pudar. Dulu setiap kali ada proyek baru yang harus ditinjau ke lapangan, Pak Dharma selalu mengajakku sarapan di sini dulu. Sambil makan nasi pecel dan minum kopi tubruk, kami membahas strategi penanganan proyek. Kalau bangun rumah, pondasinya harus jujur, katanya dulu sambil menunjuk-nunjuk gambar denah di atas meja kayu. Kalau pondasinya bohong, rumahnya pasti roboh. Ironis sekali, sekarang aku harus menghadapinya di tempat yang sama untuk membahas kebohongan yang dia sendiri ciptakan. Aku datang 15 menit lebih awal, duduk di meja paling belakang pojok yang agak tersembunyi dari pandangan pengunjung lain. Membawa map coklat tebal dan satu USB perak kecil yang berisi semua bukti yang sudah kusiapkan selama berminggu-minggu. Pak Dharma datang tepat waktu, tidak membawa tas, hanya satu buku catatan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Wajahnya terlihat lelah, ada kantung mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Rambut yang mulai beruban tampak tidak rapi seperti biasanya. Dia duduk di hadapanku tanpa senyum. Tidak ada sapa hangat seperti dulu. Suasana seperti negosiasi bisnis antara dua pihak yang berseberangan. Saya akan langsung ke intinya, kataku sambil membuka laptop. Karena waktu kita terbatas, aku menampilkan 2 file berdampingan di layar. Di sebelah kiri, Gria Sejahtera versi 1 share final dengan timestamp 17 bulan lalu. Di sebelah kanan, foto-foto slide presentasi Lestari yang kuambil kemarin. Silahkan lihat sendiri, kataku sambil memutar layar laptop ke arahnya. Pak Dharma menatap layar dengan ekspresi datar. Tidak ada kejutan di wajahnya, tidak ada penyangkalan, seolah dia sudah tahu ini akan terjadi. Setiap elemen dalam presentasi Lestari kemarin adalah hasil kerja saya dari konsep awal sampai detail finishing. Bahkan pemilihan warna background mint green itu adalah signature style saya yang sudah saya pakai selama bertahun-tahun. Aku mengklik beberapa file tambahan, menunjukkan email komunikasi dengan vendor, chat dengan tim surveyor, foto-foto kunjungan lapangan dengan timestamp yang jelas. Semuanya menunjukkan bahwa aku yang menangani proyek ini dari awal sampai akhir. Ini bukan kerjasama, kataku dengan suara tenang tapi tegas. Ini pencurian. Pak Dharma akhirnya angkat bicara. Suaranya sama datarnya seperti dulu ketika membahas laporan keuangan. Lestari hanya menyempurnakan yang tertinggal. Yang tertinggal. Aku menatapnya lurus. Saya mundur karena kalian menyingkirkan saya diam-diam.
mengalihkan 72% saham tanpa pernah membicarakannya dengan saya, menghapus nama saya dari perusahaan yang saya bangun bersama Bapak selama 10 tahun. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit perubahan di ekspresinya, seperti ada rasa bersalah yang coba disembunyikan. Kamu masih muda, Scar, masih bisa mulai dari awal di tempat lain. Mulai dari awal, suaraku mulai meninggi sedikit tapi masih terkontrol dengan apa? Setelah kalian mengambil semua hasil kerja saya, setelah kalian menghapus jejak kontribusi saya sepenuhnya, aku mengambil USB kecil dari dalam map dan meletakkannya tepat di tengah meja di antara kami berdua. Isinya semua file asli dengan metadata lengkap, catatan proses kreatif, dokumentasi komunikasi dengan semua pihak terkait, bukti transfer dana pribadi yang saya gunakan untuk menutup kekurangan proyek darurat semuanya. Pak Dharma menatap USB itu tapi tidak menyentuhnya. Dan ini ultimatum saya, lanjutku. Dalam 48 jam, saya ingin ada klarifikasi resmi tentang kepemilikan intelektual proyek Gria Sejahtera, pengakuan kontribusi saya selama ini, dan perbaikan struktur kepemilikan saham yang adil. Kalau tidak, semuanya akan saya serahkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Asosiasi Pengembang Properti, media nasional, dan semua klien besar yang pernah bekerja sama dengan perusahaan. Keheningan sesaat, hanya terdengar suara blender dari dapur warung dan obrolan pelanggan lain di meja depan. Kamu tidak akan berani, katanya akhirnya. Cobain saja. Aku berdiri dari kursi dan menyimpan laptop ke dalam tas. Dulu Bapak yang ajarkan saya kalau bangun rumah pondasinya harus jujur. Tapi sekarang kalian bangun masa depan di atas kebohongan. Pak Dharma masih duduk terdiam, menatapku seperti tidak mengenal anaknya sendiri, seperti baru pertama kali melihat sisi keras dariku yang selama ini tidak pernah muncul. Sekar 48 jam, potongku sebelum dia melanjutkan. Hitungannya mulai dari sekarang. Aku meninggalkan warung tanpa menoleh ke belakang, tidak memberi responsnya, tidak memberi kesempatan untuk negosiasi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada lagi beban di dada, tidak ada lagi kebingungan. Semuanya sudah jelas. Aku sudah meletakkan kartu-kartuku di atas meja. Sekarang tinggal menunggu mereka memilih bermain fair atau hancur bersama. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka laptop dan mulai mengirim email ke beberapa vendor lama. Bukan untuk mencari dukungan, tapi untuk memberi mereka heads up tentang situasi yang sedang terjadi. Pak Budi, kalau ada yang meminta klarifikasi tentang proyek-proyek yang ditangani PT Ayuning Karya selama ini, saya bersedia memberikan keterangan langsung. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Email serupa kirim ke 5 vendor utama yang sudah bekerja sama dengan perusahaan bertahun-tahun. Mereka semua tahu siapa yang sebenarnya berkomunikasi langsung dengan mereka, siapa yang hadir di lapangan ketika ada masalah, siapa yang memutuskan pembayaran dan timeline. Tidak sampai 2 jam kemudian, screenshot email dari salah satu vendor mulai beredar di grup WhatsApp internal perusahaan. Aku tahu ini karena Bu Endang mengirim pesan pribadi. Scar, grup marketing lagi heboh. Ada yang forward email kamu ke Pak Budi tadi. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Sore harinya, aku mendapat telepon dari wartawan properti yang sudah lama mengcover perkembangan perusahaan-perusahaan di Yogyakarta. Mbak Sekar, ada informasi menarik tentang konflik internal di PT Ayuning Karya. Bisa dikonfirmasi? Saat ini saya tidak bisa berkomentar. Mungkin nanti kalau sudah ada penyelesaian resmi. Baik, tapi kalau memang ada statement, kami siap meliput secara fair dan berimbang. Fair dan berimbang, tepat seperti yang kuinginkan. Malam harinya, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Ini Lestari, boleh kita bicara? Aku menatap pesan itu lama. Akhirnya kakakku angkat bicara juga setelah berhari-hari diam. Besok 8 pagi belakang Cafe Marlos, jangan bawa siapa-siapa. Balasku singkat. Cafe Marlos memiliki arti khusus bagiku. Di sana aku dulu biasa mengerjakan proyek pertamaku sebagai asisten arsitek junior. Proyek kecil renovasi ruko yang ternyata selesai lebih cepat dari deadline dan di bawah anggaran. Momen itu yang membuatku yakin bahwa aku punya bakat di bidang manajemen proyek. Tempat itu cocok untuk pertemuan besok. Tempat di mana aku membuktikan kemampuanku untuk pertama kali dan tempat di mana aku akan membuktikannya sekali lagi. Sebelum tidur, aku membuka folder balasan tanpa suara dan menambahkan beberapa file baru, dokumentasi komunikasi dengan media, screenshot percakapan dengan vendor, draft pengumuman resmi yang akan kukeluarkan kalau mereka menolak tawaranku. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu respon mereka.
Jam menunjukkan pukul 11 malam 48. Jam sudah berkurang menjadi 33 jam. Waktu terus berjalan dan aku semakin yakin mereka tidak punya pilihan lain selain menerima permintaanku. Aku tidur dengan tenang malam itu, bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena aku sudah melakukan segalanya dengan benar. Aku sudah meletakkan semua fakta. Aku sudah memberikan pilihan yang jelas. Sekarang bola ada di lapangan mereka, dan aku yakin mereka akan menyadari bahwa melawan aku bukanlah pilihan yang bijak. Lestari menemuiku tanpa makeup, tangannya gemetar memegang kopi. Tapi aku tidak datang untuk menghibur, aku datang membawa syarat yang tak bisa ditawar. Pagi itu aku bangun jam 5, subuh tidak karena alarm, tapi karena tidak bisa tidur nyenyak. Kepala terus berputar memikirkan skenario-skenario yang mungkin terjadi dalam pertemuan dengan Lestari, berbagai kemungkinan respon darinya, dan bagaimana aku harus mengantisipasinya. Setelah ultimatum 48 jam yang kuberikan pada Pak Dharma kemarin, situasi menjadi semakin panas. Tadi malam, aku menerima informasi dari Bu Endang bahwa ada rapat darurat, rapat yang tidak melibatkanku tentu saja, tapi rapat yang kemungkinan besar membahas aku. Lestari mengirim pesan tepat pukul 22.41 malam. Sekar, boleh kita bicara? Aku tahu aku salah, tapi setidaknya dengarkan aku. Pesannya terdengar putus asa, berbeda dengan nada angkuh yang biasa dia pakai. Sepertinya mereka mulai menyadari betapa serius ancamanku. Aku membalasnya singkat, besok 8 pagi, belakang Cafe Marlos, jangan bawa siapa-siapa. Cafe Marlos buka jam 7 pagi. Tempatnya strategis karena memiliki area outdoor di belakang yang cukup privat untuk pembicaraan serius. Dan bagi aku, tempat itu punya nilai sentimental. Disitulah aku pertama kali membuktikan bahwa aku layak diperhitungkan dalam dunia arsitektur dan manajemen proyek. Aku berangkat lebih awal ingin mempersiapkan mental dan mengatur strategi pembicaraan. Mengenakan blouse hitam dan celana panjang gelap, bukan untuk gaya, tapi untuk pernyataan. Aku siap memimpin bukan lagi mengikuti. Di tas aku membawa amplop coklat tebal. Di dalamnya ada dokumen yang sudah kupersiapkan sejak kemarin malam. Perjanjian pemulihan posisi dan kepemilikan, draft kontrak yang akan mengubah segalanya. Lestari datang tepat waktu, tapi penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Tanpa make up yang biasa membuatnya terlihat sempurna, mata sembab seperti habis menangis atau tidak tidur semalaman. Rambut disanggul asal-asalan dengan jepit yang sudah agak longgar. Yang paling mencolok adalah tangannya yang gemetar ketika memegang gelas kopi yang sepertinya sudah dingin. Dia langsung memulai tanpa basa-basi. Sekar, aku kira aku bisa tangani semuanya. Ternyata aku salah besar. Suaranya pelan, hampir bisikan. Sangat kontras dengan kepercayaan diri yang ditampilkannya waktu presentasi proyek Gria Sejahtera. Sistem di kantor berantakan total sejak kamu pergi. Tim keuangan tidak percaya sama sekali pada keputusanku. Vendor menolak timeline baru yang kubuat karena katanya tidak realistis. Bahkan Mbak Sari dari marketing sudah resign diam-diam kemarin. Aku mendengarkan tanpa menunjukkan simpati. Tidak seperti dulu yang selalu ingin membantu ketika dia menghadapi masalah. Kali ini aku hanya duduk diam menunggu dia melanjutkan. Yang lebih parah lagi, Pak Yanto dari Dinas PU menelepon kemarin sore. Dia bilang ada laporan tentang ketidakjelasan kepemilikan intelektual proyek Gria Sejahtera. Dia minta penjelasan resmi dalam seminggu. Kalau tidak, proyek akan ditinjau ulang. Itu berita bagus untukku. Artinya email yang kukirim ke berbagai pihak mulai bekerja. Artinya mereka mulai merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Lestari, kataku, sambil mengeluarkan amplop coklat dari tas. Aku tidak datang untuk mendengar keluhan, aku datang untuk memberikan solusi. Aku meletakkan amplop itu di atas meja tepat di hadapannya. Perjanjian pemulihan posisi dan kepemilikan, baca baik-baik. Dengan tangan yang masih gemetar, dia membuka amplop dan mulai membaca. Aku melihat ekspresinya berubah-ubah, terkejut, bingung, kemudian terlihat semakin pucat. Ini terlalu berat, Sekar, katanya setelah membaca beberapa halaman. Tidak seberat menonton seseorang mencuri hidupku dan mempresentasikannya seolah miliknya. Jawabku tanpa ekspresi. Poin-poin dalam kontrak itu sudah kupikirkan matang-matang. 40% saham akan dipindahkan ke namaku dari kepemilikan Pak Dharma.
Itu berarti aku akan menjadi pemegang saham terbesar menggeser posisi Lestari. Jabatan resmi sebagai Direktur Operasional Utama dengan kewenangan penuh atas semua aspek teknis dan manajerial perusahaan. Hak veto atas semua keputusan strategis dan proyek besar. Tidak ada proyek yang bisa berjalan tanpa persetujuanku. Kepemilikan dan pengawasan penuh atas proyek sejahtera termasuk pengakuan resmi bahwa aku adalah perancang utamanya. Lestari hanya akan berperan dalam aspek estetika dan branding eksternal. Tidak ada kewenangan tanda tangan untuk kontrak atau keputusan finansial. Dan kalau aku menolak, tanyanya dengan suara bergetar. Kamu sudah lihat sendiri apa yang terjadi dalam 3 hari terakhir? Jawabku sambil menatapnya lurus. Investor mundur, vendor tidak percaya, staf mulai resign, dan aku baru mengeluarkan 10% dari senjata yang kupunya. Aku mengeluarkan handphone dan menunjukkan beberapa screenshot pesan. Pak Budi dari vendor utama sudah siap memberikan testimoni tentang siapa yang sebenarnya menangani semua proyek selama ini. Mbak Ratna dari tim surveyor punya dokumentasi lengkap komunikasi dengan aku, bukan dengan kamu. Dan masih ada belasan orang lain yang siap angkat bicara. Wajah Lestari semakin pucat. Sekar ini seperti mengambil alih perusahaan. Bukan mengambil alih, koreksi aku tegas, merebut kembali. Aku yang membangun sistem di perusahaan itu. Aku yang mengembangkan hubungan dengan semua vendor dan klien. Aku yang merancang semua proyek besar. Kalian hanya mengambil kredit dari kerja kerasku. Dia mencoba menyebut nama Pak Dharma sebagai mediator. Bagaimana kalau kita diskusi sama Bapak dulu? Mungkin bisa dicari jalan tengah yang Bapak yang menyingkirkan. Aku diam-diam potongku. Bapak yang mengalihkan 72% saham tanpa pernah bilang ke aku. Sekarang aku kembali, tapi bukan sebagai anak yang patuh, sebagai pemegang kendali. Keheningan panjang. Lestari menatap dokumen kontrak dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu dia sedang menimbang-nimbang pilihan yang tersedia. Dan aku juga tahu dia mulai menyadari bahwa pilihannya sangat terbatas. Berapa lama waktu yang kamu berikan? 2 kali 24 jam. Tanda tangan sebelum waktu itu habis atau semuanya akan keluar ke publik. Aku berdiri dari kursi dan merapikan tas. Ini bukan negosiasi, Lestari. Ini penawaran terakhir. Aku sudah terlalu lama menjadi bayangan kalian. Sekarang saatnya kalian menjadi bayangan aku. Lestari menerima dokumen dengan tangan yang gemetar. Sekar, kita ini kakak adik. Masa kamu mau menghancurkan keluarga sendiri? Kalian yang menghancurkan keluarga ketika memutuskan mengkhianatiku. Jawabku sambil berjalan meninggalkan meja. Aku hanya membersihkan puing-puingnya. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa aneh. Bukan senang, bukan juga sedih. Lebih seperti lega karena akhirnya bisa mengatakan semua yang sudah lama terpendam. Lega karena tidak lagi harus berpura-pura baik-baik saja dengan perlakuan tidak adil yang selama ini kuterima. Sesampainya di rumah, aku langsung mengecek handphone. Ada beberapa pesan masuk dari nomor-nomor yang tidak kukenal. Ternyata kontak dari beberapa media yang tertarik dengan kabar konflik internal di PT Ayuning Karya. Salah satunya bahkan sudah mengirim draft artikel yang akan diterbitkan kalau mereka tidak mendapat klarifikasi resmi dalam 2 hari. Judulnya dugaan perebutan hak cipta di perusahaan keluarga. Siapa sebenarnya arsitek di balik proyek Gria Sejahtera? Aku tidak membalas pesan-pesan itu. Biarkan mereka menunggu. Biarkan tekanan semakin meningkat. Sore harinya terjadi hal yang tidak kuduga. Salah satu asisten Lestari secara tidak sengaja mengirim screenshot isi kontrak yang kubuat ke grup WhatsApp internal marketing. Mungkin dia bermaksud mengirimnya ke seseorang secara pribadi, tapi salah tekan. Bu Endang langsung mengirim pesan, "Sekar, kontrak kamu viral di grup internal." Semua orang pada syok. Ada yang bilang kamu terlalu keras, tapi ada juga yang bilang kamu benar. Screenshot itu menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam hitungan jam sudah sampai ke vendor-vendor luar, bahkan ke beberapa media properti lokal. Malam itu handphoneku tidak berhenti berdering. Wartawan yang ingin konfirmasi, vendor yang ingin tahu posisi mereka kalau terjadi pergantian kepemilikan, bahkan beberapa teman lama yang baru tahu tentang situasi yang sedang terjadi. Yang paling mengejutkan adalah telepon dari Pak Santoso, salah satu pengembang besar di Jakarta yang pernah aku tangani proyeknya 2 tahun lalu. "Mbak Sekar, saya dengar ada masalah di perusahaan. Kalau memang Mbak berencana keluar dan buka perusahaan sendiri, kami siap diskusi proyek baru. Portfolio Mbak selama ini sangat impresif." Itu adalah validasi yang tidak kuduga. Ternyata reputasiku di industri sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri.
Ternyata aku tidak perlu bergantung pada nama besar keluarga untuk membuktikan kemampuan. Pukul 10 malam aku mendapat pesan dari Pak Dharma. Kita perlu bicara. Besok siang, kantor hukum Santosa dan rekan persiapkan semua dokumen kantor hukum. Itu artinya mereka sudah siap untuk negosiasi formal atau mungkin menyerah total. Aku membalas singkat, baik, jam berapa? 2 siang. Waktu yang tersisa tinggal kurang dari 24 jam. Sepertinya ultimatumku benar-benar bekerja. Malam itu aku menyiapkan semua dokumen dengan teliti, mencatat kontrak dalam 3 rangkap, mempersiapkan semua bukti pendukung, memastikan tidak ada yang terlewat. Aku juga menulis draft pengumuman resmi yang akan kukeluarkan setelah penandatanganan. Pengumuman tentang perubahan struktur kepemilikan dan manajemen PT Ayuning Karya Mandiri. Pengumuman yang akan mengakhiri era di mana aku bekerja di belakang layar tanpa pengakuan. Sebelum tidur, aku menatap cermin di kamar kecilku. Wajah yang terlihat di sana bukan lagi wajah anak yang patuh dan tidak pernah protes. Ini wajah seorang perempuan yang sudah cukup dewasa untuk berjuang mempertahankan haknya. Besok, kataku pada bayangan di cermin, semuanya akan berubah. Dan aku siap untuk perubahan itu, apapun konsekuensinya. Di ruang rapat kantor hukum Santosa dan rekan, ayahku tak lagi bicara sebagai penguasa. Ia hanya seorang pria tua yang baru sadar. Ia hampir menghancurkan warisan yang dibangun oleh anaknya sendiri. Hari Jumat pukul siang, aku sudah siap sejak pagi mengenakan setelan abu-abu gelap yang membuatku terlihat profesional dan berwibawa. Rambut disanggul rapi, tidak ada aksesoris berlebihan. Aku ingin terlihat seperti direktur sungguhan, bukan lagi sebagai staf yang bisa diabaikan. Di tas aku membawa 3 map tebal. Map pertama berisi kontrak asli dengan semua klausul yang sudah kuinalkan. Map kedua berisi semua bukti pendukung yang menunjukkan kontribusiku selama 10 tahun terakhir. Map ketiga berisi surat kuasa dan dokumen legal lain yang diperlukan untuk pengalihan saham. Kantor hukum Santosa dan rekan terletak di Jalan Solo K7 dalam sebuah bangunan 2 lantai yang sederhana tapi bergengsi. Pak Yusuf Santosa adalah pengacara keluarga yang sudah menangani berbagai urusan legal perusahaan sejak lama. Dia mengenalku sejak aku masih kecil, jadi dia tahu persis bagaimana dinamika keluarga kami. Sesampainya di ruang rapat, aku melihat mereka sudah berkumpul. Lestari duduk dengan wajah pucat. Tangannya terlipat rapi di atas meja, tapi aku bisa melihat jemarinya yang gemetar. Bu Ratri duduk di sampingnya, memegang tas erat-erat, matanya merah seperti habis menangis. Pak Dharma duduk di ujung meja, membaca berkas laporan keuangan dengan mata yang terlihat kosong dan lelah. Yang paling mencuri perhatian adalah ekspresi Pak Dharma. Untuk pertama kalinya, aku melihat ayahku terlihat tua dan kalah. Tidak ada lagi aura penguasa yang biasa memancar dari dirinya. Hanya seorang pria berusia 60 tahun yang baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah dibuatnya. Aku masuk dan duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan mereka. Pak Yusuf Santosa sudah menyiapkan semua dokumen legal di atas meja. Selamat siang semua, sapaku dengan nada formal. Saya akan langsung memulai pembacaan klausul kontrak agar tidak ada kebingungan atau salah paham di kemudian hari. Aku membuka kontrak dan mulai membacakan poin demi poin dengan suara yang jelas dan tegas. Klausul pertama, pengalihan 40% saham PT Ayuning Karya Mandiri dari Dharma Ayuning Tias kepada Sekar Ayuning Tias, efektif mulai hari ini. Pak Dharma mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Klausul kedua, penetapan Sekar Ayuning Tias sebagai Direktur Operasional Utama dengan kewenangan penuh atas semua aspek teknis, manajerial, dan strategis perusahaan. Klausul ketiga, hak veto atas semua keputusan proyek besar, kontrak dengan nilai di atas 50 juta rupiah, dan perubahan struktur organisasi. Bu Ratri mulai terisak pelan. Sekarna, klausul keempat, lanjutku tanpa menghiraukan isakan ibuku. Pengakuan resmi bahwa proyek Gria Sejahtera dan 7 proyek besar lainnya adalah hasil rancangan dan pengawasan langsung Sekar Ayuning Tias. Klausul kelima, pembatasan kewenangan Lestari Ayuning Tias hanya pada aspek estetika dan branding eksternal, tanpa hak tanda tangan untuk kontrak atau keputusan finansial. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara AC yang berdengung pelan dan tik-tak jam dinding antik di sudut ruangan.
Pak Yusuf Santoso berdeham pelan. Semua pihak sudah memahami isi kontrak ini. Apakah ada keberatan atau permintaan revisi? Lestari angkat bicara dengan suara bergetar. Pak Yusuf, apakah secara hukum ini sah? Maksud saya, bukankah ini terlalu memberatkan untuk secara hukum sepenuhnya sah? Potong Pak Yusuf tegas. Pengalihan saham berdasarkan kontribusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Semua klausul sudah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Aku mengeluarkan satu map tambahan, dan untuk meyakinkan semua pihak, ini adalah dokumentasi lengkap kontribusi saya selama 10 tahun. Email dengan klien, komunikasi dengan vendor, foto-foto supervisi lapangan, catatan keuangan pribadi yang saya gunakan untuk menutup kekurangan proyek darurat, dan masih banyak lagi. Pak Dharma mengangkat kepalanya dan menatapku untuk pertama kali sejak aku masuk. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Sekar, kamu benar-benar mau melakukan ini?" Pertanyaannya bukan apakah saya mau, jawabku dengan tenang. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak masih mau mempertahankan perusahaan yang sudah dibangun bersama-sama atau membiarkannya hancur karena kesombongan? Ini bukan tentang kesombongan. Lalu tentang apa? Untuk pertama kalinya suaraku sedikit meninggi. Tentang Lestari yang tiba-tiba pulang setelah 10 tahun dan langsung mendapat posisi tertinggi. Tentang 72% saham yang dialihkan tanpa sepengetahuan saya. Tentang proyek hasil kerja keras saya dipresentasikan dengan namanya. Pak Dharma terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyangkalan. Aku melanjutkan dengan suara yang kembali tenang. Bapak dulu bilang kalau bangun rumah pondasinya harus jujur. Sekarang, saya sedang memperbaiki pondasi yang hampir runtuh karena kebohongan. Bu Ratri mencoba menengahi. Tapi, kita ini keluarga, Nak. Masa harus sampai seperti ini? Keluarga yang saling menghargai, Bunda. Bukan keluarga yang satu pihak dieksploitasi demi kepentingan pihak lain. Lestari akhirnya angkat bicara. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku minta maaf, Sekar. Aku benar-benar tidak tahu kalau semua proyek itu hasil karyamu. Aku pikir aku hanya melanjutkan yang sudah ada. Tidak tahu aku menatapnya tajam atau tidak mau tahu kamu presentasi proyek Gria Sejahtera dengan sedetail itu, termasuk konsep dan perhitungan teknis. Tapi, bilang tidak tahu. Dia menunduk dalam-dalam. Aku salah. Aku akui aku salah. Pak Yusuf Santosa mengetuk meja pelan. Baik, kalau tidak ada keberatan lain, kita bisa lanjut ke penandatanganan. Dia menyiapkan 3 rangkap kontrak. 1 untuk aku, 1 untuk arsip kanton hukum, 1 untuk perusahaan. Lestari menandatangani duluan. Tangannya gemetar. Tinta pulpen hampir tidak keluar karena tekanannya terlalu lemah. Tapi, tanda tangannya sah. Bu Ratri tidak ikut menandatangani karena dia bukan pihak yang terlibat langsung dalam kontrak ini. Dia hanya duduk sebagai saksi. Matanya terus menatap kedua anaknya dengan ekspresi sedih dan bingung. Giliran Pak Dharma. Dia menatap kontrak itu lama sekali, membaca ulang beberapa klausul, sesekali menatapku, kemudian kembali ke dokumen. "Pak Dharma," kata Pak Yusuf pelan, "apakah Bapak siap menandatangani?" Ayahku mengambil pulpen dengan gerakan lambat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat tangannya yang selalu teguh menjadi ragu-ragu. "Tidak ada jalan kembali setelah ini," katanya hampir berbisik. "Memang tidak ada jalan kembali," jawabku. "Tapi, setidaknya sekarang semuanya dibangun dengan nama yang seharusnya." Dia menandatangani tanpa berkata apa-apa lagi. Giliranku yang terakhir. Aku menandatangani dengan tegas dan jelas. Sekar Ayuning Tias, nama yang akhirnya akan tercantum resmi sebagai pemegang saham terbesar dan Direktur Operasional Utama. Kontrak ini sah secara hukum mulai hari ini pukul 14.30. Umumkan Pak Yusuf sambil melihat jam dinding. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat, bahkan tidak ada pelukan, hanya keheningan canggung yang menyelimuti ruangan. Aku mengambil salinanku dan menyimpannya di dalam tas. "Terima kasih Pak Yusuf, saya akan urus notarisasi pengalihan saham minggu depan." "Siap Mbak Sekar, semua dokumen sudah lengkap." Ketika aku berjalan menuju pintu, Pak Dharma memanggilku. "Sekar." Aku berhenti dan menoleh. "Tidak ada jalan kembali," ulangnya. "Tapi setidaknya perusahaan ada di tangan yang tepat." Itu adalah pengakuan pertama darinya.
Pengakuan bahwa selama ini akulah yang sebenarnya menjalankan perusahaan itu. Aku mengangguk pelan. Saya tidak akan mengkhianati kepercayaan itu. Keluar dari kantor hukum, aku merasa aneh, bukan senang, bukan juga lega sepenuhnya. Lebih seperti tenang. Tenang karena akhirnya mendapat pengakuan yang selama ini kuinginkan. Langkah pertama setelah resmi menjadi direktur adalah kembali ke kantor. Kali ini, aku masuk melalui pintu utama, bukan lagi melalui pintu samping seperti dulu. Resepsionis tampak terkejut melihatku. "Selamat siang, Mbak Sekar. Ada yang bisa dibantu?" "Saya mau ke ruang direktur," jawabku sambil menunjukkan surat pengesahan dari notaris. Berita tentang perubahan kepemilikan sudah beredar di kalangan staf. Beberapa yang kulewati di koridor memberi hormat atau senyum. Ada juga yang terlihat bingung dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Di ruang yang dulu menjadi ruang kerja Lestari, aku mulai melakukan perubahan, mengganti semua kebijakan kerja yang menurutku tidak efisien. Sistem lembur harus dibayar sesuai standar, tidak lagi dianggap dedikasi sukarela. Review kinerja berbasis data objektif, bukan lagi berdasarkan kedekatan personal. Tender project harus transparan, dengan dokumentasi lengkap yang bisa diaudit. Komunikasi dengan vendor harus melalui jalur resmi yang tercatat. Dalam seminggu, respon dari vendor dan klien sangat positif. Mereka merasa lebih percaya dengan sistem yang transparan dan profesional. Beberapa klien lama yang sempat ragu karena pergantian manajemen kembali yakin setelah melihat perubahan yang kujalankan. Yang paling menggembirakan adalah surat resmi dari Dinas Pekerjaan Umum yang datang 2 minggu kemudian. Kami siap melanjutkan proyek Gria Sejahtera dengan catatan Ibu Sekar Ayuning Tias sebagai penanggung jawab proyek dan semua komunikasi resmi. Aku mencetak surat itu dan menempelkannya di papan strategi perusahaan tepat di sebelah visi misi yang sudah ada dari dulu. Pengakuan resmi bahwa proyek kebanggaanku akhirnya kembali ke tangan yang tepat. Lestari masih bekerja di perusahaan, tapi dengan peran yang sangat terbatas. Dia mengurusi desain grafis untuk proposal dan brosur marketing. Tidak ada lagi keterlibatan dalam keputusan strategis atau teknis. Hubungan kami menjadi profesional namun dingin. Tidak ada permusuhan terbuka, tapi juga tidak ada kehangatan seperti dulu. Bu Ratri sesekali mengirim pesan, bertanya kabar, atau mengajak makan bersama. Aku kadang menerima ajakannya, tapi suasananya tidak pernah sama lagi. Ada jarak yang tercipta, jarak yang mungkin tidak akan pernah bisa tertutup sepenuhnya. Pak Dharma adalah yang paling berubah. Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering menanyakan pendapatku sebelum mengambil keputusan. Sesekali aku melihatnya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara bangga dan menyesal, antara kagum dan sedih. 3 bulan setelah kontrak ditandatangani, aku menemukan amplop coklat di atas meja kerjaku. Tidak ada pengirim, tapi aku tahu dari siapa. Di dalamnya ada sebuah sketsa rumah sederhana yang kugambar saat berusia 15 tahun. Sketsa yang kubuat ketika bermimpi suatu hari nanti bisa membangun perusahaan arsitektur sendiri. Pak Dharma adalah yang paling berubah. Dia menjadi lebih pendiam, lebih sering menanyakan pendapatku sebelum mengambil keputusan. Sesekali aku melihatnya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara bangga dan menyesal, antara kagum dan sedih. 3 bulan setelah kontrak ditandatangani, aku menemukan amplop coklat di atas meja kerjaku. Tidak ada pengirim, tapi aku tahu dari siapa. Di dalamnya ada sebuah sketsa rumah sederhana yang kugambar saat berusia 15 tahun. Sketsa yang kubuat ketika bermimpi suatu hari nanti bisa membangun perusahaan arsitektur sendiri. Di bagian bawah sketsa masih terlihat tulisan tangan kecilku, Ayuning Karya Impian Sekar. Di balik kertas sketsa, ada tulisan tangan baru dengan tinta hitam. "Kamu selalu jadi pembangun sejati. Aku yang buta selama ini. Maaf, Ayah." Itu adalah permintaan maaf pertama yang diberikan Pak Dharma dalam hidupnya. Setidaknya yang ku tahu, aku menyimpan sketsa itu di frame kaca dan menggantungnya di dinding ruang kerja tepat bersebelahan dengan cetak biru proyek Gria Sejahtera yang sudah ditandatangani Dinas PU. 2 impian dalam 1 frame. Impian masa lalu yang akhirnya terwujud dan impian masa depan yang sedang dibangun. Sore itu, sambil melihat sunset dari jendela kantor, aku merefleksikan perjalanan panjang yang sudah kulalui. Dari anak yang patuh dan tidak pernah protes, menjadi perempuan yang berani memperjuangkan haknya.
Dari staf yang bekerja di belakang layar, menjadi direktur yang namanya tercantum resmi di semua dokumen. Tidak mudah, tidak menyenangkan, tapi perlu. Aku tidak menang karena menjatuhkan mereka. Aku menang karena tetap membangun dengan namaku sendiri, dengan integritasku sendiri, dengan keringat dan air mata yang memang milikku. Dan itu adalah kemenangan yang paling bermakna. Yeah!